Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak semua, di sini Foni mau menjelaskan betapa pentingnya email buat kita semua ya. Jadi pada era zaman sekarang ini, email tuh sangat-sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan terutama untuk kakak-kakak yang ingin mendaftar satu aplikasi untuk mendapatkan uang gitu ya, untuk berpenghasilan di suatu platform digital ya. Kalau dulu tuh email itu sebagai sarana media untuk surat menyurat, jadi lebih murah gitu kan, jadi lebih cepat. Dan email juga salah satu fungsinya itu adalah dapat menyimpan data, gambar-gambar yang dibutuhkan. Jadi kalau dulu kan kita surat menyurat itu melalui pos ya. Jadi sekarang udah canggih, jadi melalui email kita bisa bersurat-suratan gitu ya. Mau kata-katanya sedikit ataupun lebih banyak lagi, jadi bisa irit gitu. Udah nggak pakai surat-suratan. Jadi jasa pos itu sekarang udah mengirim barang selain bersurat-suratan. Kalau dulu tuh zaman-zaman aku dulu ya, zaman-zaman aku SMA itu aku bersurat-suratan gitu ya, kalau mau melamar pekerjaan dan lain-lain gitu. Nah, salah satunya email ini dibutuhkan untuk kita semua, baik itu yang melek digital ataupun yang tidak melek digital. Ini wajib tahu loh tentang email. Email ini adalah suatu dasar kita ya untuk melek digital ya, seperti itu. Seiring dengan perkembangan zaman, email itu akhirnya dibutuhkan untuk kita itu sebagai pengunci juga bisa ya. Jadi kalau kita misal mau buka suatu aplikasi, kalau kita nggak ada email, waduh susah banget. Nah, saya cerita dulu ya. Kalau zaman dulu email itu kalau kita lupa password ya, lupa password itu tuh cukup misalnya sebutkan warna kesukaan, sebutkan teman sekolahnya, sebutkan tetangganya, hanya itu aja. Gampang banget untuk buat email gitu ya. Nah, untuk sekarang ini ternyata aduh, saya tuh punya banyak email ya. Ternyata tuh saya rugi banget gitu loh kalau harus bikin email lagi. Saya tuh pengen punya email satu. Nah, ketika saya buka email saya, nggak bisa dong sekarang karena handphone saya kan banyaknya hilang. Saya jual lagi, ternyata email itu nyangkut di handphone itu. Dan bukan istilahnya bukan segampang itu, tapi sesulit itu sekarang untuk memiliki email. Jadi buat kakak-kakak semua, teman-teman semua, sekarang adik-adik semua yang baru ingin mencoba di dunia teknologi ini, wajib memiliki email dan hati-hati untuk password ya, karena ini sangat penting sekali. Jadi email itu seperti KTP, jadi kalau kita lupa, hilang, waduh, lenyap ya. Karena saya juga punya email saya, Oktarina Foni atau Foni Oktarina dan lain-lain gitu ya, passwordnya lupa, jadi cantumnya ada di sana. Dan nomor saya juga kan hilang tuh, akhirnya ya harus harus menggunakan nomor yang dulu. Nah, akhirnya sekarang ini saya kalau punya email tuh bener-bener wajib dipegang deh, passwordnya harus ingat ya, harus ingat gitu passwordnya. Dan ada kode-kode apa itu harus diingat gitu ya. Jadi kita misalnya yang gampang-gampang aja deh, misalnya passwordnya apa gitu. Tapi jangan, hati-hati ya, kalau password email sekarang tidak boleh dari tanggal lahir gitu ya, tidak boleh tanggal lahir, karena takutnya ada orang iseng-iseng pakai tanggal lahir. Kalau dulu saya pakai tanggal lahir, sekarang kita udah nggak pakai tanggal lahir lagi gitu ya. Jadi pokoknya kata-kata ingat dan jangan lupa. Oh ya Kak, sekarang saya mau jelasin juga, email itu dibutuhkan juga untuk perbankan ya Kak. Kalau misalnya kita lupa dengan email kita ataupun dengan password email kita, waduh itu bahaya banget. Jadi semua perbankan tuh meminta kita untuk memberikan alamat email. Jadi hati-hati ya untuk email ini, kalau bisa jangan sampai hilang ya. Oh ya, untuk email juga sekarang yang lagi trending ini kan kita menggunakan TikTok ya. Nah, menggunakan TikTok kita juga mau diminta untuk email, dan kemudian juga kita Facebook juga kita diminta untuk email. Dan saya ingin bercerita nanti ya pentingnya dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan uang di Facebook ya. Jadi salah satu nih saya menjelaskan tentang email dulu ya. Jadi email itu jangan sampai lupa passwordnya, karena takutnya nomor kita hilang ya, dan handphone kita hilang, amit-amit ya kakak ya, jangan sampai. Nah, misalnya apapun bisa terjadi ya, email itu tetap dipegang karena email itu adalah identitas kita. Seperti kita memiliki KTP, susah banget. Kalau KTP masih bisa urus di kelurahan, tapi kalau email passwordnya lupa, bikin pusing.
Nah, sekarang kita nanti akan membahas tentang cuan ya. Jadi sekarang kakak-kakak harus memiliki email. Mari sekarang kita buat email ya. Kita mulai hitungan 1, 2, 3. Yuk. Oh ya Kak, di sini aku mau jelasin dulu ya, email ini banyak banget rekomendasinya ya. Salah satunya kalau dulu itu lagi booming yahoo.com. Sampai sekarang juga masih booming sih. Cuman kok kalau saya lirik sana sini, dulu tuh Yahoo tuh banyak banget. Sekarang ini banyak yang menggunakan Gmail. Mungkin penggunanya lebih sederhana. Terus ada lagi apa ya, hotmail.com, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan. Ya, nanti saya akan menginfokan di video-video saya selanjutnya ya. Jadi di sini saya memberikan info, misalnya kita menggunakan yahoo.com ataupun gmail.com. Gampang Kak, kalau bikin email tinggal ketik aja ya di atasnya itu ya. Nah, kakaknya tinggal ketik gmail.com ataupun yahoo.com. Nanti akan diarahkan untuk sign in. Nah, hati-hati kakak-kakak juga harus punya kamus bahasa Inggris. Gampang kan? Sekarang semua serba gampang. Kakak bisa contek di Google Translate ya. Tapi wajib tahu Kak, walaupun kita nggak canggih, nggak pinter bahasa Inggrisnya, tapi kita wajib tahu ya. Nah, sign in itu artinya bergabung. Kalau maaf, sign in itu artinya masuk. Tapi kalau sign up itu artinya bergabung ya, jangan salah ya Kak ya. Nanti saya akan jelaskan semua. Ini adalah pengalaman saya. Terima kasih sudah menyaksikan video YouTube saya. Jangan lupa di subscribe dan di komen ya kalau ada yang mau nanya. Nanti di video-video berikutnya saya akan menginfokan pengalaman-pengalaman saya sampai sekarang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.